Halo bos, ketemu lagi dengan Ale bos. Kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas CMK Lolai ini bos, usia 80 hari setelah tanam. Oke bos, dan kesempatan pada pagi hari ini aktivitas Ale di kebun yaitu mengganti perangkap lalat buah. Nah, di sini botol-botolnya sudah alay ambil dan alay bersihkan di sebelah sana bos. Ini untuk mempersingkat durasi. Caranya penggantian perangkap lalat buah. Pertama-tama kita kumpulkan semua dan kita bawa ke saung di tempat yang teduh, nyaman, nggak ada nyamuk. Kalau di pinggir-pinggir karet kita bersihin, banyak nyamuk bos, makanya dibawa ke gubuk. Dan caranya seperti ini bos. Setelah kita ambil, dengan cara satu persatu bisa di kerik dulu seperti tadi ya bos ya. Coba mas, seperti tadi keriknya. Nah, kita kerik-kerik seperti itu. Menggunakan pisau boleh, intinya benda tajam atau scrub. Nah, kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, hama-hama yang sudah nempel yang mati itu kita bersihkan. Lalu setelah seperti itu bos, setelah berkurang, lalu ini ada bensin. Nah, di sini ada bensin, kita cuci menggunakan bensin. Karena ini lem yang kita gunakan. Jadi kalau tidak bertemu dengan bensin maka susah kita bersihin. Jadi setelah dibersihkan menggunakan bensin, lalu dibilas menggunakan air sabun. Nah, di sini sudah ada air bos, dan di sini tadi udah larutannya sabun, dan sabun yang Ale gunakan, Ale menggunakan Rinso. Nah, ini jadi Rinso ini dalam satu ember ini tadi yang kecil ini sekitar 3-4 liter ini Ale kasih Rinsonya tadi 1 sendok makan. Nah, itu untuk membilas setelah dibersihkan memakai bensin seperti ini ya. Nah, ini kan bersih, langsung aja mas dibilas. Nah, dibilas dengan cara seperti itu. Nah, agar aroma-aroma bensin hilang, makanya dibilas menggunakan air bercampur dengan deterjen Rinso. Nah, seperti itu. Ini cara penggantian perangkap lalat buah. Nah, ini jangan dikira botol kenapa yang digunakan kuning. Nah, sebenarnya botol yang Ale gunakan ini sebenarnya tidak berwarna kuning bos. Botol yang Ale gunakan sebenarnya seperti ini. Nah seperti ini. Sebenarnya botol yang Ale gunakan seperti ini. Ini bekas botol Vertivor. Nah, sebenarnya warnanya putih seperti ini. Karena yang digunakan itu, yang Ale gunakan perangkap lalat buahnya yaitu menggunakan Glumon. Jadi Glumon itu berwarna kuning, makanya botol yang sudah dipakai itu berwarna kuning. Bukan karena botolnya kuning, tapi karena perangkap lalat buahnya yang Ale pilih merek dagang Glumon, ada di sebelah sana. Bisa ditengok. Nah, ini Ale menggunakan merek dagang Glumon. Nah, jadi botolnya warnanya putih seperti ini, putih susu. Jangan botol aqua bos. Kalau botol aqua itu kan bening, licin. Nanti kalau lalat buah hinggap, nanti bisa berterbang lagi dia, karena licin masih bisa lepas. Tapi kalau botolnya itu putih kasap, maka setelah lalat buah hinggap dia tidak bisa terbang lagi. Nah, ini yang Ale gunakan lemnya Glumon. Anda nggak harus menggunakan Glumon, carilah perangkap lalat buah di toko-toko terdekat Anda, bisa menggunakan metilat, Glumon, lela ataupun petrogenol. Kalau Ale menggunakan Glumon. Dan di sini siap di tempelin ke botol-botol bos. Kalau ini udah nggak kepake, ini kita sisakan. Ini hanya sebagai contoh aja bos. Botolnya tadi warnanya aslinya seperti ini, putih. Karena warnanya kuning, udah dipakai, dia warnanya tetap kuning. Nah, kita buka dulu. Nah, dengan cara seperti itu, bisa kawan tengok. Nah, caranya seperti itu, dikit-dikit. Nah, lalu kita osep-osep
itu ke seluruh bagian merata bos ya, ke seluruh semua botol itu. Jadi kita kasih, intinya sampai rata. Nah, lakukan sampai bos, nih. Ini kan benar tuh. Dia mengundang, tapi kan mengundangnya dia mengundang dibunuh. Nah, setelah kena, lihat. Dia nggak bisa terbang kan? Ini untuk mengurangi populasi perkembangan lalat buah. Oke? Nah, kena kan? Nah, kita mengundangnya itu mengundang kita bunuh. Bukannya kita mengundang itu mengundang disuruh kita dikasih makan terus dia suruh kita pergi. Enggak, kita ngundangnya itu untuk dibunuh. Nah, ini kan setelah kalau udah kena gini mati dia, sehingga dia tidak bisa berkembang biak lagi. Oke, semoga kawan-kawan bisa memahami yang alay katakan ya bos ya. Jadi kita menggunakan perangkap lalat buah itu benar kita mengundang, tapi mengundangnya untuk membunuh, bukan mengundangnya dikasih makan lalu disuruh pergi. Karena mengundangnya kita itu beda dengan manusia. Kalau manusia mengundang itu biasanya ada genduri, hajatan. Setelah diundang bisa makan bareng-bareng, kenyang, pergi lagi, dan kita bisa beranak cucu lagi atau berkembang biak lagi. Tapi kalau lalat buah yang kita undang, itu kita benar kita undang, tapi ngundangnya kita kan untuk membunuh. Oke? Jadi ada kawan-kawan juga berasumsi jangan menggunakan perangkap lalat buah karena itu mengundang. Nah, begini, kalau lingkungan alay di sini banyak kebun karet. Jadi alay harus menggunakan perangkap lalat buah. Karena lalat buah itu dia suka dengan aroma-aroma yang busuk. Jadi lingkungan karet ini aromanya itu aroma busuk-busukan sangat banyak. Jadi ini tempatnya sarang lalat buah. Makanya daripada nanti dia mampir ke sini ke kebun alay, lebih baik sebelum masuk ke tengah-tengah banyak kita pasang perangkap di luar area tuh. Di tangan alay ini bisa dilihat ini perangkap lalat buah memang mengundang, tapi mengundangnya ini kan di tangan alay ini mengundang nanti untuk dibunuh. Oke. Nah, tadi udah dapat berapa? Nah, dapat lagi kan bos? Loh, lepas lagi. Jangan khawatir bos, jadi lalat buah yang sudah menempel, lalu dia bisa terbang lagi, lihat dapat lagi. Dia terbang lagi itu juga nanti akhirnya dia akan mati. Loh kok bisa? Kan dia nempel bisa terbang. Nah ibarat manusia, kalau dia sudah nempel seperti ini, dia terbang, itu nanti kakinya akan sedikit banyaknya lengket. Jadi dia itu risih, lama-lama dia juga akan mati risih karena kakinya lengket gitu. Nah ini udah dapat berapa tuh? Nah ini belum sampai waktu beberapa menit udah dapat banyak. Ya kan bos? Oke, dan kita nanti langsung akan pasang pokoknya di luar area. Nah kita pegang dulu. Nah langsung saja bos, pokoknya ini botol ini alay selesaikan dulu. Pokoknya intinya diselesaikan semua. Setelah selesai, cara pemasangan perangkap lalat buah tidak boleh di tengah, tapi di pinggir area. Dan di pinggir area itu pemasangan satu dengan satunya itu berjarak kan 10-15 meter. Terserah, ada yang 20 meter juga terserah. Lebih rapat itu lebih bagus, tapi di luar area. Oke, jelas bos? Kita mulai pemasangan perangkap lalat buah di luar area bos. Tuh, tanaman CMK lolai pada ambruk. Ini alay bos. Oke, jadi begitu ya bos ya. Jadi logikanya kalau kita mengundang perangkap lalat buah itu memang kita ngundangnya untuk membunuh. Jadi agar untuk mengurangi populasi perkembangan lalat buah itu tersebut. Oke, jadi agar tidak terlalu banyak yang menyengat. Jika kalau tidak kita pasang perangkap, lalat buah satu kalau bisa menghinggapi buah 10 cabai. Jadi kalau sudah kesengat semua berarti
kalau ada 10, satunya menghingga menembus atau menyengatkan 10, berarti kalau 10 lalat buah itu sudah 100. Tapi kalau kita pasang perangkap lalat buah, kita bisa mengundang 10, berarti kita sudah mengurangi pembusukan pada buah tanaman cabai kita. Jadi mengurangi 100 kan lumayan. Jadi kalau semuanya ada banyak, kita bisa mengurangi atau merangkap semua. Jadi insya Allah tanaman kita atau cabai kita bisa aman dari sengatan lalat buah. Karena setelah kita prosesnya itu bercocok tanam selesai atau goal atau lepas dari keriting, layu, Phytophthora dan lain sebagainya, ada momok satu yaitu lalat buah. Jadi kita harus berpikir keras jangan penyakit ataupun hama itu menghampiri kita. Jadi lalat buah ini momok yang sangat berbahaya juga, jadi masalah buat petani juga. Jadi kita harus memang masang perangkap lalat buah. Ini lingkungan karet ataupun bukan karet itu tetap harus wajib pasang perangkap lalat buah itu kalau bagi alay lo ya. Jadi keterangannya seperti itu tadi, mengundangnya kita ini untuk mengundang untuk membunuh, bukan untuk dikasih makan lalu disuruh pergi lagi. Oke, dan kita pasang di sini bos. Kita pasang di sini perangkap lalat buah ini, dan nanti pemasangan 10 sampai 20 meter di sebelah sana ada, dikeliling-keliling area, dikeliling. Jangan sampai ada yang tengah, itu pemasangan yang tidak pas. Di sini bisa dilihat bos, ini pada roboh. Sebelah sana juga iya. Bos, jalannya pun sampai nggak ada. Tuh. Rapat, ini CMK Lolay. Yuk, sip, bye. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Mantap kali bos, CMK Lolay memang jos. Nah kita lanjutkan sampai selesai bos, lalu kita pasang lagi dan kita saatnya pulang makan sarapan pagi karena ini pagi hari.